Ucup penipu jualan agama. Coba geruduk lagi rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang muslim ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki 1 Ramadan dan kita akan mulai berpuasa. Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa nantinya hingga kemudian kita merayakan Idul Fitri bersama-sama dengan bahagia, teman-teman. Oke. Dari Jia TV ini saya lanjutkan ya mengenai kasus Yusuf Mansur kemarin, dan nanti insya Allah besok saya akan buatkan konten tentang persidangan. Nanti di sini ada penuturan dari Pak Zaini Mustafa tentang kemungkinan adanya bukti palsu yang diajukan di persidangan, teman-teman. Oke. Dari Jia TV, BMT dan Yusuf Mansur jual aset Zaini Mustafa, satu skenario mereka takut disita. Sebelumnya saya akan bacakan dulu berita tahun lalu, tahun 2022 tepatnya, dari solopos.com. Teman-teman juga bisa searching, ini bukan cuma solopos.com saja yang memberitakan berita ini ya, teman-teman. Judulnya begini: Yusuf Mansur jual rumah orang dekat. Orang dekat, Ustadz tidak bangkrut. Solopos.com, Jakarta. Dai kondang Ustadz Yusuf Mansur menjual rumah dan aset tanahnya yang ada di Ketapang, Tangerang, Banten untuk menutup utang wali santri di pondok pesantren Ponpes Darul Quran yang mencapai sampai 20 miliar, teman-teman. Orang dekat Yusuf Mansur, Dwi Makmum, menyayangkan informasi yang berkembang di media sosial bahwa dai kondang itu menjual aset karena bangkrut. Benar mas, beredar di grup-grup, tapi kemudian yang muncul di YouTube dikatakan Ustadz Yusuf Mansur bangkrut, ujarnya saat dimintai konfirmasi solopos.com Selasa 28 bulan 6 2022 lalu. Ia membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa Yusuf Mansur menjual aset karena bangkrut. Menurutnya, dai yang tenar dengan konsep sedekah itu menjual aset demi kepentingan dakwah. Ya mudah-mudahan benar ya. Buat pesantren, buat santri, beliau mah nggak sayang dengan hartanya. Catatan perjalanan beliau juga kan pernah mengalami seperti itu, menjual rumah untuk pesantren dan beliau ngontrak. Dan awal perjuangan beliau dakwah tahfiz Quran juga dimulai dari tahun 2003 di rumah kontrakannya. Untuk urusan sedekah, beliau tidak hanya sebagai penyuruh atau pengajak, tapi juga sebagai pelaku kebaikan dalam sedekah tandas dui. Yang saya mau tanyakan cuma simpel aja, kenapa baru sekarang gitu? Kenapa baru sekarang mencuat setelah kemudian viral mengenai kasus investasi dan muncul para korban menuntut haknya, teman-teman. Cuma itu pertanyaan saya sih, simpel saja sih sebenarnya. Dan ini nanti kita akan bersama-sama menyimak wawancara Jia TV dengan Zaini Mustafa mengenai BMT dan Yusuf Mansur jual aset ini, teman-teman. Yang menurut saya ini menarik, teman-teman. Di sini ada beberapa juga komentar netizen, bungkam hukum untuk kasus-kasus Mansur CS. Maksudnya hukum ya seperti yang teman-teman lihat sampai hari ini tidak ada seolah-olah tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Sampai akhir hayat Mr. Mansur hidupnya akan dikejar-kejar korban-korbannya. Yusuf Mansur sejatinya licik, luar biasa, tak kenal dosa. Ucup penipu jualan agama. Coba geruduk lagi rumahnya. Coba geruduk lagi rumahnya pak, ikutin maunya buat berembuk di dalam tanpa kamera. Nggak apa-apa nggak bawa kamera, tapi bawa perekam suara atau kamera tersembunyi. Ya mereka juga pintar, teman-teman, dicek semua, teman-teman. Kalau teman-teman ikutin video-video kami seperti wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Freddy, itu HP-nya dicek, dan dari penuturan Pak Freddy ya, ini apa yang disampaikan oleh Pak Freddy bahwa HP-nya dicek, disita, dan kemudian hasil rekaman dia dihapus, teman-teman. Dan waktu geruduk rumah pertama kan saya juga ikut. Ketakutan saya pribadi, ketika kita tidak membawa kamera, kemudian ada fitnah timbul di situ, ada lagi fitnah timbul di situ. Nanti begitu keluar ada perbedaan versi, ada perbedaan pernyataan kemudian antara kedua belah pihak, baik itu pihak korban maupun pihak Yusuf Mansur, teman-teman. Makanya saya pribadi sangat tidak mau ketika obrolan tersebut, kita berembuk tersebut
tapi tanpa ada kamera, teman-teman. Saya sangat tidak mau dan saya sangat menghindari itu untuk menghindari fitnah, teman-teman. Karena ini sangat riskan sekali gitu. Jangan sampai kita masuk ke dalam lalu kemudian kita dituduh macam-macam lah, sudah masuk angin lah segala macam. Saya tidak mau, teman-teman. Saya tidak mau hal itu terjadi. Makanya saya pengen kalau memang kemudian kita ikut lagi menggeruduk rumahnya dan kemudian Master mau diajak berdialog di depan kamera dong, fair. Kecuali mungkin hal-hal yang sifatnya privasi gitu, mungkin menyebut nama orang atau apa yang tidak ingin disebutkan namanya kan bisa kita silent, bisa kita filter, bisa kita edit untuk dipotong, teman-teman. Tapi kan ada hal-hal yang memang publik harus tahu gitu dan harus terbuka dialognya, teman-teman. Tidak boleh kemudian tertutup karena ini orang sudah tahu gitu. BMT ini apakah semua muslim? Pemiliknya muslim? Kalau muslim apakah mereka ini beribadah? Apakah mereka ini baca Al-Quran? Kalau iya, saya sangat heran, betul. Mereka berani menipu. Mereka berani makan duit haram, tidak takut Allah dan Rasulnya, itu pasti. Lebih heran sekali bisa ya mereka kerjasama dengan pesantren. Itu muridnya apa? Cari rezeki halal barokah. Keluarga mereka kenyang juga dengan harta haram. Ini masih dugaan ya, teman-teman. Tapi ya memang BMT terkait di sini dengan pihak Yusuf Mansur. YM desak terus, dia sudah galau, kata Ustadz Tabrani Sabirin, pesantrennya sudah bermusik, mungkin sudah kehabisan cara untuk menarik umat. Hati-hati wali murid kalau anaknya nyantri di kurikulumnya, ya, seperti itulah. Oke. Terakhir dari Gilang Ava, kejar dan ringkus si Ucup Jamban. Saya lihat si Ucup Jamban kesel, juga para begundalnya seblok. Oke teman-teman, mari kita simak bersama wawancara Jia TV dengan Zaini Mustafa mengenai aset-aset yang dijual oleh Yusuf Mansur dan kemungkinannya, teman-teman. Assalamualaikum Pak Zaini Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Baik, Pak Zaini. Iya. Sebelumnya Pak Zaini pernah menyampaikan bahwasanya Pak Zaini mendapat kuasa dari investor lain untuk menggugat kembali Pak ya terkait dengan perkara investasi Cindo Barat ini Pak. Dan ini saya sudah lihat videonya Pak Darso. Ini ternyata ini investor yang gugat nantinya adalah Pak Arif ya Pak ya, Pak Arif atas nama Bu. Istrinya Pak Arif. Istrinya Pak Arif, karena ya Pak Arif itu berinvestasi atas nama istrinya, Mas. Ya, kebetulan saya juga sudah ketemu juga dengan Pak Arif ini. Memang kerugiannya total senilai 250 juta, Pak. Baik, Pak. Betul, Mas. Ya. Rencana kapan Pak akan didaftarkan, Pak? Jadi begini, Mas. Kemarin itu saya tanggal 26 Maret 2023 itu kan menandatangani surat kuasa yang diberikan oleh istrinya Pak Arif yang bernama Bu ISR ya, ISR begitu. Ya, baik. Ya. Kemudian setelah saya sebenarnya ini mereka ingin mengajukan gugatan ini cukup lama ini, Mas, sebenarnya. Ya. Cuman saya bilang satu-satu dulu biar punya saya selesai dulu. agak ke hilir. Okay. Kemudian nanti setelah itu kita daftar lagi kan begitu. Ya. Kemudian karena perkara saya juga mungkin sudah tidak akan lama lagi putus, kemudian mereka memberikan kuasa kepada saya tepatnya di tanggal 6 Maret 2023 kemarin. Sebagai tindak lanjut dari kuasa itu, kemudian saya melakukan somasi. Gitu ya. Okay. Saya ingin melakukan somasi terlebih dahulu, siapa tahu hati nuraninya masih sehat, masih waras lah begitu dari BMT ini kan begitu. Ternyata setelah surat somasi saya buat, kemudian akan saya antar, itu ternyata BMT itu saya datang 2 kali, Mas, di hari yang sama itu, hari Kamis itu saya datang 2 kali. Saya pertama datang itu jam 10, ternyata juga masih kosong gitu ya. Saya pikir mungkin jam 10 belum masuk kantor dan lain sebagainya gitu. Siapa tahu kan BMT punya ini jam kerja tersendiri, Mas. Mungkin malam atau gimana kan saya nggak tahu. Kemudian setelah itu habis zuhur saya mencoba lagi ke BMT Darussalam. Ternyata masih tutup juga, Mas, begitu. Karena ini masih tutup dan saya lihat di
saya lihat di atasnya itu ada agent juga, Mas. Kayaknya agent bahwa ruko itu mau dijual begitu, Mas. Oh, Tetapi saya tidak pedulikan lah itu agent itu dulu, terus kemudian saya cross check ke tetangga kanan kiri, dari beberapa tetangga mengatakan bahwa BMT Darussalam itu di tahun 2023 ini nggak pernah buka, Mas, menurut mereka. oh begitu. Oke, Jadi oke, ya. ya, ya, jadi sudah tutup begitu, Mas. Hmm, Nah, terus kemudian sebelumnya juga di 2022 itu katanya itu juga kadang-kadang masuk sebentar tapi jamnya nggak tentu, Mas. Jadi kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore, kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang dan lain sebagainya. Jadi tidak menentu, tidak sebagaimana kantor-kantor biasanya misalnya bukanya jam 8 pulang jam 5 itu sudah enggak. ya. Nah, terus informasi dari tetangga kanan kiri itu kemungkinan besar sih sudah tidak buka, Pak, ini dia bilang gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya. Karena ini kayaknya sudah dikosongkan Hmm. dan memang ada beberapa orang yang ke sana menurut mereka ada yang mau ngambil tabungan dan lain sebagainya itu mereka kehilangan jejak begitu, Mas. Dan Oh, yang paling aneh kan ada agent. Kalau agent ini kan tentu kalau mau disewakan tentu ada tulisan disewakan, tetapi ya. ini ada agent diminta dihubungi tapi agak melilit-lilit. Jadi saya juga tidak cross check ke nomor tersebut, Mas. Agen Nah, properti, saya Pak, ya? berkesimpulan bahwa itu dijual lah, Mas, mungkin, Mas, gitu. Hmm, oke, oke. Ternyata Iya, ada rencana dijual. iya, Oke, oke, Pak Zedi. iya. Eh, Oke, Nah, Pak jadi Zedi. menambah kuat dugaan saya Hmm, bahwa BMT Darussalam ini memang sudah tidak beritikat baik ya. sehingga mereka akan menyembunyikan seluruh harta kekayaan daripada koperasi ini, Mas, sehingga yang lain nanti biar kalau mau gugat misalnya mereka kalah dan lain sebagainya tidak bisa Ya, eksekusi, mungkin begitu, Mas, mungkin ya baik, dugaan baik. saya begitu. Ya, jadi Iya. ini Pak Zani menduga ya dengan kemungkinan bahwa aset BMT ini akan dijual, ada dugaan, ada terkaitan dengan gugatan Pak Zani yang sekarang ini, Pak, ya? Saya kira ada kaitannya dengan gugatan saya, terus kemudian ada berkaitan dengan pengaduan saya ke beberapa institusi, termasuk misalnya Hmm. saya mengadukan ke OJK, ke Gubernur BI, terus kemudian ke Menteri Keuangan bahwa berkaitan dengan investasi batu bara ini kan mereka tidak bergerak di bidang apa penghimpunan dana dari masyarakat yang Ya, jumlahnya cukup besar. ya, Nah, ini kan mereka menghimpun dana dari masyarakat yang jumlahnya cukup besar, ya. sehingga menurut saya ini sudah menyalahi peraturan perundang-undangan karena harus ada izin BI, Mas. Hmm. Nah, itu juga yang saya masukkan ke Mabes Polri bahwa ada satu koperasi yang menghimpun dana masyarakat dan besar dugaan saya bahwa itu tanpa izin begitu. Itu sudah dalam rangka lidik, Mas, di Mabes Polri, Mas. Oke. Mudah-mudahan Kapolri juga jajaran Kepolisian Republik Indonesia, pejabat terasnya, mudah-mudahan Kapolri ada atensi lah ke sana untuk memeriksa ini, Mas. Karena kan ini menyangkut kerugian masyarakat yang cukup besar, Mas. Gitu. Oke, baik Pak Zeni. Padahal sebelumnya ya, sebelum Pak Zeni melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini saya masih ingat itu Pak Zeni pernah datang bersama Ustadz Kolek dan Pak Nur Samsu itu masih buka Pak ya? Masih Oh, beroperasi. masih betul. Ya, saya di akhir 2022 Ya. itu kan ingin mendatangi BMT itu rencana awalnya saya yang datang, kemudian didampingi oleh Pak Ustadz Nurkole, kemudian Pak Nur Samsu itu Hmm. awalnya kan ingin bersilaturahmi dengan bagus, Ya. menanyakan bagaimana investasi para jamaah ini yang disetorkan melalui mereka, bagaimana penyelesaiannya begitu. Hmm. Tetapi karena dari BMT sendiri itu tidak pernah ada yang menemui, walaupun sudah di WA atau di WA itu tidak dibalas, kemudian di telepon juga tidak diangkat, sehingga Hmm. kami mencobalah datang ke sana. Ternyata juga tidak dilayani dengan baik sebagaimana tuntunan Islam lah, Mas. Kalau Ya. tamu ya dihormati dan lain sebagainya itu enggak. Itu Ya, tidak ya. terjadi sama BMT, Mas, gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya saya mengajukan somasi saya sebelum saya mengajukan gugatan itu, somasi 1 dan 2 itu Hmm. juga diterima resepsionisnya, ada tanda terimanya,
namun tidak ditanggapi juga. Jadi ya sudah jauh dari inilah Mas, jauh dari tuntunan Islam yang benar Mas. Baik. Gitu. Berarti ya ini memang tidak ada itikat baik dari BMT Pak ya? Iya. Jadi Ya begitu Mas, tidak ada itikat baik. Ya. Bukannya dari BMT, tetapi dari semua pihak tergugat ya, dari pihak Yusuf Mansur juga menutup diri. Pak Zaini sudah 2 kali berkunjung ke rumah juga tidak ditemui. Kemudian PT Adipati Perkasa juga tidak pernah menghadiri sidang. Berarti memang terkesan mereka ini saling menutup diri dan saling melindungi Pak ya? Iya. Jadi tergugat itu kan ada 4, turut tergugat 1 Mas. Saya ulang lagi. Tergugatnya PT Adi Partner Perkasa. Itu mulai saya mengajukan gugatan sampai dengan saat ini tidak pernah datang, Mas. Betul. Kemudian Adiansah sebagai direktur utama itu sama juga tidak pernah datang dalam persidangan ini. Walaupun dua-duanya ini sudah dipanggil secara resmi melalui koran sebanyak 2 kali juga tidak datang, Mas. Oke. Kemudian saya mendatangi rumah Yusuf Mansur itu sebanyak 2 kali dan sebelumnya saya bersurat kepada mereka karena Yusuf Mansur membantah bahwa ada investasi batu bara itu kan. Sehingga saya mengajak Yusuf Mansur untuk datang ke Masjid Darussalam ini secara resmi sebanyak kalau nggak salah 2 atau 3 kali, termasuk kalau mereka masih membantah dan kami mengatakan bahwa investasi itu benar, saya mengajak Mubahalah. Saya dan kawan-kawan mengajak Mubahalah Yusuf Mansur ini ke Masjid Darussalam. Itu sudah cukup layak, Mas. Dan itu juga tidak ditanggapi ya. Yusuf Mansur ini kan tergugat 3. Kemudian saya mendatangi Yusuf Mansur untuk bertamu bersilaturahmi sebagaimana seorang muslim yang baik. Juga kami tidak ditemui dan tidak disuruh masuk, Mas. Hanya disuruh di luar saja. Kalau toh mau masuk, media yang saat itu menunggu di sana dan lain sebagainya dan itu tidak diundang dan lain sebagainya, itu mereka mintanya tanpa kamera, tanpa media. Sehingga saya kalau tanpa media, tanpa kamera, saya takut nanti dipelintir atau disalahgunakan seolah-olah saya masuk nanti menerima uang dan lain sebagainya ini, Mas. Kemudian BMT sendiri, BMT itu sudah kami datangi baik-baik, kami somasi juga tidak datang, Mas. Kemudian Darul Quran ini menurut relas yang sampai karena ini digugat di Jakarta Selatan, kemudian relasnya itu yang ngantar delegasi yang ngantar dari Tangerang, itu relasnya juga sudah sampai. Ada beberapa relas yang mereka nggak mau menerima sehingga jurusita itu menyampaikan kepada kelurahan. Dan ada yang mereka terima tetapi mereka juga tidak pernah datang. Jadi 4 tergugat 1 tergugat 1 PT Adi Partner Perkasa, tergugat 2 Adiansah, tergugat 3 Yusuf Mansur, tergugat 4 BMT Darussalam. Ini semuanya tidak beritikat baik. Kemudian Darul Quran, yayasan juga tidak beritikat baik walaupun mereka hanya sebagai turut tergugat, tidak pernah datang di persidangan Darul Quran itu, Mas. Gitu. Oke, baik. Pak Zaini, tadi Pak Zaini menyebutkan bahwa kemungkinan besar aset atau kantor dari BMT ini rencananya akan dijual, Pak. Ini saya masih ingat Pak ada informasi atau desas-desus mengenai Yusuf Mansur juga pernah ada niat ingin menjual rumahnya. Ini apa yang Bapak lihat dari semua ini, Pak? Apa kesimpulannya, Pak? Satu skenario, Mas. Satu skenario, satu pemikiran. Jadi seolah-olah ya satu skenario, satu kepemikiran. Kalau toh itu nanti dialihkan ke orang lain, setidak-tidaknya untuk mengajukan sita jaminan, untuk mengajukan gugatan itu kan agak sulit. Harus kita berpikir ke depan lagi gitu, Mas. Iya. Oke. Tujuannya hanya mempersulit saja itu, Mas. Tapi toh itu tidak masalah. Toh posisinya katakanlah itu misalnya dijual dan lain sebagainya kan nanti bisa kita gugat juga gitu, Mas. Jadi gini, ini kebetulan ditanya. Jadi saya mengatakan bahwa BMT saya mengatakan kepada masyarakat umum bahwa BMT Darussalam Madani Kota Wisata yang punya kantor di Press Market nomor 18 itu sedang bermasalah dengan investasi batubara. Sehingga
siap-siap kalau itu nanti Anda membeli, ya kan? Anda Ya. membeli, siap-siap akan menghadapi masalah hukum dengan Hmm. banyak investor gitu loh, Mas. Baik, baik, baik. Jadi juga nanti hati-hati, jangan sampai dengan BMT ini nanti menjual kepada orang lain, ya kan? Orang lain ini ikut tersangkut suatu perkara, Mas. Baik, baik, Karena ini kan menyangkut masalah investasi banyak orang. baik, baik. Pak Zaini, Kurang lebih ada hampir 98 orang itu kalau nggak salah, Mas, oke. yang ini. Ya, baik, Ya, Pak Zaini. yang rangernya itu Ya, BMT kurang lebih hampir 100-an orang. oke, Pak Zaini. Itu, Mas. Ya, berdirinya atau munculnya ruko ini, Pak, aset ini, Pak, atau mulai disewakan ruko ini, Pak, oleh BMT. Ini sebelum munculnya investasi batubara atau setelah munculnya investasi batubara, Pak? Berarti mungkin kemungkinan bahwa aset ini adalah hasil investasi JPN batubara, Pak, dengan apa? Mungkin dalam tanda kutip dengan cara yang tidak baik gitu, Pak. Nah, jadi begini, Mas. Adanya ruko ini, saya tahu persis ya, adanya ruko ini. Ya. Awalnya BMT Darussalam itu kan berkantor itu pinjam salah satu ruangan masjid, Mas. Oke. Ruang administrasi ke masjid itu dipinjam, mereka ngenger di sana, numpang di sana, ya kan? Artinya Ya. mereka nggak punya aset apa-apa, Mas. Belum punya aset apa-apa. Ya. Tetapi begitu ada investasi batu bara ini, kemudian mereka beli ruko, kemudian ruko itu direnovasi yang cukup bagus, Mas. Cukup bagus. Artinya barangnya juga barang-barang kelas wahid. Nah, ini besar dugaan saya adalah uang dari investasi batu bara ini. Karena begitu investasi batu bara ini sudah tidak berjalan lagi, Ya. BMT itu untuk menghidupi diri sendiri aja sulit, Mas. Gitu. Oke. Itu. Oke. Jadi dugaan saya 99% hasil daripada Ya. bagian dari investasi batu bara ini. Ya, untuk Jadi BMT untung, investor yang buntung begitu, Mas. baik. Ya, itulah mengapa setelah gugatan Pak Zaini bayangkan pihak BMT ini, wah ini buru-buru rencana ingin dijual mungkin Pak ya. Ya, dan Maaf Pak Zaini. investor-investor yang lain juga, Mas. Maaf Pak Zaini. Investor-investor yang lain karena Ya, saya potong dulu Pak Zaini. karena ini hasil dari batu bara, maka udah dijual dibagi ke investor gitu. Oke. Gitu, Mas. Maaf Pak Zaini, saya potong dulu Pak. Ini karena Zoom-nya belum pro, ini nanti mati Pak. Kayaknya ini nanti diulang lagi Pak. Karena Baik. nanti mungkin cuma butuh penutup aja Pak, sekitar 5 menit aja. Iya. Ini berarti saya Oke, tutup siap. dulu, nanti dilanjut lagi Pak ya. Baik. Iya.